ketika kita ngobrol sama penduduk di sana, mereka kan menyampaikan pergumulan mereka. Dan ketika kita mendengar, kita tuh turut merasakan apa yang mereka rasakan. Karena kita juga dulu sebelum kita berkemenangan di situ, kita juga ada di situ. Ada pertama kita harus menunjukkan pelayanan misi itu kan untuk Tuhan ya, bukan misinya kita. Pasti kalau skala prioritas kita adalah Tuhan, yang lain pasti mengalir ya. Shalom Mitra Misioner. Misi Kita TV adalah wadah dan sarana untuk mengajak, mengedukasi, memotivasi dan menginspirasi serta memobilisasi umat Tuhan supaya terlibat aktif dalam pelayanan misi dan menyebarluaskan kasih dan terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi. Misi Kita TV, misi kita semua. Saya Tommy Ringo, dan kita lanjutkan perbincangan kita dengan Kak Elis Hodiawati. Kak Elis, kita bincang-bincang ya Kak ya. Ya baik. Iya, Kak, awal mula Kakak terlibat dalam pelayanan misi bagaimana tuh Kak? Pertama mengenal pelayanan misi itu dari Persekutuan Doa Karyawan Kristen Oikumene. PKKO, betul. Nah waktu pertama kali saya bergabung di PKKO itu saya sebelum mengenal pelayanan misi itu saya mengikut kelas pemuritan dulu gitu ya. Jadi di kelas pemuritan bernama The Soul. Waktu itu angkatan yang kedua. The Soul itu singkatan dari School of Discipleship ya gitu ya. Saya di angkatan kedua dan gak lulus patungnya. Jadi saya tuh dulu tuh kayaknya kalau belajar selalu nilai terbaik loh. Waktu SD aja selalu nilai 1 ranking pertama, selalu ranking pertama gitu. Terus tiba-tiba pas di Kristen ini kok nggak lulus. Penasaran gitu kan, apa sih yang membuat saya nggak lulus gitu. Dan saya bersyukur saya tidak berlama-lama kecewa. Akhirnya saya semangat lagi untuk mengulang lagi, dan akhirnya karena mengulang jadi saya jadi makin hatam ya Pak. Jadi dulu tuh kalau di kelas pemuritan itu ada salah satu sarana namanya buku 4 Hukum Rohani. Nah, warna kuning tuh. Iya, itu ternyata salah satu sarana untuk bagaimana cara kita memberitakan Injil Kristus atau menyampaikan tentang Yesus Kristus, tentang ajaran Tuhan Yesus gitu ya. Nah, dari situ singkat cerita akhirnya kita mengenal pelayanan misi. Dan saya diajak sama kakak rohani saya yang dari PKKO itu untuk pertama kali ketika saya mau memasuki kelas The Soul angkatan ketiga. Saat itu teman-teman PKKO diberikan kesempatan oleh Tuhan sebagai panitia dari pelayanan Pastor Benny Hinn. Jadi kami ke Manado bersama-sama kakak PKKO melayani sebagai panitia. Dan di situ kan buat saya baru Pak Tommy gitu kan. Ini Pak Pendeta doa-doa rebah gitu kan gitu ya. Maksudnya apa gitu kan. Tapi saya karena saya mungkin kayak merasa anak bawang lah ya, ikut aja, yang penting saya diajak dan saya mengikuti. Dan itu juga ajaib ya. Padahal saya tuh memang waktu itu belum ada keuangan, masa belum ada uang untuk ikut pelayanan misi. Tapi kebetulannya puji Tuhan saya menggantikan teman saya yang gak bisa berangkat. Itu kemurahan Tuhan ya, cara Tuhan. Saya rindu. Jadi waktu itu saya rindu ingin hadir di acaranya Pastor Benny Hinn. Tapi saya bilang kok tiketnya mahal ya waktu itu. Terus gak lama saya hadir di ibadah PKKO. Ternyata ada salah satu kakak PKKO nggak bisa berangkat. Akhirnya digantikanlah dengan saya gitu. Jadi buat saya itu aduh kemurahan Tuhan banget. Kayaknya dulu tuh kayaknya gini,
belum meminta Tuhan sudah jawab. Tuhan sudah beri gitu ya. Itu dulu ya waktu masih bayi rohani gitu bahasanya. Tapi saat itu saya melihat pelayanan misi yang baru, karena saya selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan saya hal-hal yang baru yang belum pernah saya alami seumur hidup saya, biar saya semakin menikmati perjalanan bersama Tuhan. Dan akhirnya betul dikasih perjalanan baru yang kita belum pernah tahu dan nggak terbesit ya. Kemananya tuh waktu Kak? Ke Manado baru? Ke Manado waktu itu. Selesai Manado, selang beberapa tahun kan PKKO selalu ada mission trip ya. Mission trip. Hampir setahun sekali atau 2 tahun sekali. Lanjut ke Alor. Ke Alor. Oh. Ya, NTT. Iya, itu sebelum menikah tuh saya. Jadi saat itu sama salah satu kakak rohani saya, Kak Lukas tuh selalu bilang, karena saya datang sama calon saya gitu kan, selalu dipromosikan ini pasangan yang luar biasa dan akan menikah. Padahal waktu itu saya masih galau ya, antara ini yakin gak menikah sama calon saya ini gitu, karena kan banyak ternyata tidak mudah ya untuk mengambil komitmen menikah itu. Ternyata ada banyak perbedaan pandangan, apalagi kami suku berbeda ya. Yang satu suku dari Kupang, dari Sabu ya, yang satu dari Tanah Sunda gitu ya. Dan pasti secara karakter beda. Hanya depannya aja sama ya. Ya, Sabu dan Sunda. Betul. Saya nggak keinget malah. Pak Tommy bisa aja muncul ya. Iya, Sabu dan Sunda. Itu sempet saya tuh Tuhan yakin gak ya sama ini orang gitu. Tapi kembali lagi karena saya udah mulai melakukan pelayanan misi, ketika mau menikah pun saya mencari visi misi yang Tuhan kasih buat hubungan saya. Jadi dalam menjalani hubungan ini, apakah saya udah menemukan visi misi Allah dalam hubungan saya dengan calon saya gitu. Dan akhirnya puji Tuhan saya dapat keberanian, dikasih keberanian sama Tuhan untuk mengambil komitmen menikah. Jadi selain bermisi dengan teman-teman PKKO, ternyata saya bermisi dengan pasangan saya, sehingga misi saya berhasil, yaitu menikah. Jadi puji Tuhan. Jadi 2-3 pulau terlampaui ya. Itulah anak Tuhan. Ya, 2-3 pulau terlampaui. Harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Iya, seperti itulah ya. Nah, jadi pergilah akhirnya tadi ke Alor, iya betul. Dari Alor, kalau sempat ke Medan, sempat juga. Ke Medan. Kalau terlibat dalam misi itu, Kak Elis terlibat dalam bidang-bidang apa aja Kak, kegiatannya Kak Elis? Saya ya waktu itu seperti biasa, karena PKKO itu penginjilannya dengan menggunakan salah satu sarana tadi yang saya sebutkan, yaitu 4 hukum rohani itu. Dengan buku kecil, dan kami seperti biasa ada pujian penyembahan. Kadang saya memang kan belum belajar jauh ya tentang kekristenan. Jadi karena saya suka menyanyi, jadi ya udah saya ambil pelayanan singer gitu. Kalau untuk worship leader saya belum berani Pak Tommy, jadi masih suka grogi gitu. Jadi saya rada nahan-nahan. Mungkin suatu hari ini kalau skupnya kecil, misalkan ibadah wanita, saya berani untuk pimpin pujian. Tapi kalau udah besar, maksudnya udah komunitasnya besar, interaksi dengan orang yang terlalu banyak itu kayak masih panik gitu. Jadi saya pilih sebagai singer aja dulu sampai dan yaitu tadi yang membacakan Pat Murani. Iya, seperti yang kemarin di Toraja ya. Ya, seperti yang Pak Tommy lihat. Jadi Kak Elis istilahnya bukan hanya menyampaikan 4 hukum rohani, tapi mengajarkannya, menduplikasikannya kepada orang-orang supaya mereka juga melakukannya, kayak Kak ya. Ya betul. Nah, betul. Ngomong-ngomong Kak Elis, pelayanan misi yang paling berkesan itu, yang seingat Kak Elis itu di mana tuh Kak Elis? Apa peristiwanya begitu yang paling berkesan Kak Elis? Yang paling berkesan ya, banyak ya, dari antara yang KKR secara umum. Ke lapas juga, lalu yang lembaga pemasyarakatan di mana tuh? Ya, dulu lapas yang di Medan anak-anak itu juga, di Cirebon juga gitu. Itu sih. Jadi yang paling berkesan buat saya sih, setiap tempat berkesan ya Pak Tommy. Jadi kalau ditanya yang paling berkesan
setiap misi berkesan. Setiap misi Iya, berkesan. selama ada banyak orang-orang seperti ini, kadang di pelayanan misi itu suka begini. Ketika kita ngobrol sama penduduk di sana, mereka kan menyampaikan pergumulan mereka, dan ketika kita mendengar, kita tuh turut merasakan apa yang mereka rasakan, gitu ya. Karena kita juga dulu sebelum kita berkemenangan di situ, kita juga ada di situ. Iya. Ada di dalam pergumulan Yes. itu, dan kita juga dulu belum berkemenangan, tetapi ketika kita mendapatkan pertolongan Tuhan gitu, nah kita siap-siap membagikannya ke mereka gitu, memberitahukannya bahwa waktu saya dulu tuh saya dapatnya dari Tuhan seperti ini gitu. Jadi lebih berbagi gitu. Berbagi. Jadi bukan mengajar seperti guru dengan murid, tapi lebih sharing aja. Sharingnya, berbagi pengalaman rohani gitu ya, Kak. Ya, tanpa harus menggurui ya gitu. Karena kan yang kita hadapi ada kalanya mungkin latar belakang pendidikan mereka lebih tinggi dari saya gitu kan. Itu yang kadang tantangan ya. Keunikan dari misi itu seperti itu. Ketika kita melayani orang-orang yang secara latar belakang pendidikan lebih dari kita, atau mungkin pengetahuannya dan lain-lainnya lah lebih dari kita. Nah, kita memposisikannya seperti apa, dan di situ saya mendapatkan pesan dari Tuhan supaya ya kembali tadi Immanuel, Allah itu beserta dengan kita. Karena yang berkata-kata bukan kita gitu, dan yang kita saksikan bukan tentang kita, Yes. tentang Tuhan. Karya Kristus Karya di dalam Kristus. hidup kita ya, Kak. Betul. Dan kembali lagi, kita tidak ada niat motivasi apapun atau mau niat memanipulasi orang dengan ayat atau apa, bukan. Tapi lebih Apalagi ayat dengan mayat ya. oh itu siapa ya? Gitu. Ya jadi akhirnya dari setiap pelayanan misi itu jadinya yaitu berkesan ketika kita bertemu dengan saudara-saudara seiman kita. Jadi itu yang berkesan ya, Kak, karena akhirnya kita bisa berbagi pengalaman rohani. Betul. Kita juga bisa jadi turut merasakan apa yang mereka rasakan ya, Kak. Iya, dan terkadang kita juga malah yang diberkati. Nah, betul. Ya, kita juga kadang kita merasa kita datang ke sana untuk memberi. Ternyata kadang kita ke sana malah kita yang diberi ya, secara rohani, secara jasmani gitu, dan kita harus merendahkan hati juga ya di situ, karena kerendahan hati itu penting sebelum melayani gitu kan. Amen. Gak ada pelayan atau pembantu yang sombong kan. Kebayang ya, kalau pelayan sombong terhadap customer bagaimana? Saya kan penjual toko pakaian gitu, jadi kebayang kalau seandainya saya berjualan dengan kesombongan saya, pasti customer tidak suka ya. Apalagi yang kita layani raja di atas segala raja. Bagaimana kita sombong coba ya, takut ya, luar biasa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sombong ya, Kak, ya. Boleh, betul. Jadi tidak boleh karena kita dari kota kita merasa lebih pintar. Ke daerah, Karena kita pergi ke daerah kita merasa lebih tahu, lebih pintar dari mereka. Tidak boleh gitu ya. Nggak boleh. Jadi benar-benar kita benar-benar mau melayani raja segala raja. Karena kita pelayan ya, Kak. Kan tidak boleh sombong. Nggak boleh. Saya kebayang kalau saya jualan pakaian sombong, pasti customer nggak mau datang, kabur. Ditandain tokonya, nggak boleh kesini. Dan tanpa kita sadari kan kita udah ciptakan teroris tuh, Kak. Artinya gini, Kak, hanya satu orang waktu itu karena kita sombong, hanya satu orang yang tidak puas terhadap pelayanan kita. Riset membuktikan orang yang tidak puas, kata riset itu, Kak, itu bisa dia akan memberitahukan kepada 2-3 orang lain lagi bahwa perusahaan kita, toko kita ini tidak benar. Betul. Padahal kalau contohnya pelayanan kita benar, hasil riset membuktikan orang yang kita layani benar, itu katanya paling dia mau cerita kepada orang itu hanya kepada 1 atau 2 orang. Tapi kalau tidak benar, dia cerita bisa 3-4. Ya, cepat sekali. Makanya tadi kita mau ciptakan nabi atau menciptakan teroris kan gitu. Plannya 2 ya. Makanya kita sebagai hamba Tuhan tadi kata Kak Elis tidak boleh sombong ya, Kak, supaya kita bisa ciptakan nabi ya, Kak. Amin. betul. Nah, Kakak kan sudah berkeluarga. Ya. Nah, ada enggak sih, Kak, kendala-kendala ketika sebelum berkeluarga dan saat ini sudah berkeluarga untuk melaksanakan misi, Kak? Kendala ya, nggak ada ya sejauh ini. Mungkin kendalanya ini aja sih, ketika tantangan dari internal kita nih. Kadang kalau berkeluarga itu kan tantangan itu dari bangun tidur sampai mau tidur ya.
tentang bagaimana memanage emosi. Itu tantangan sekali sih. Kalau dulu kan masih single, jaga hati. Kalau masih single kan karena sendiri di rumah sendiri atau di kos. Waktu dulu ngekos misalkan ya di kosan sendiri, bangun tidur sampai mau tidur sendiri. Jadi tantangan tuh hanya di pekerjaan. Ketemu karyawan baik ataupun karyawan tidak baik, selesai di pekerjaan pulang udah aman. Gitu. Tapi ketika udah berkeluarga, mulai itu tantangan itu dari internal, dari saya pribadi tentang perasaan gitu. Makanya kadang perempuan kan bersandarnya sama perasaan ya, maksudnya bukan bersandar, lebih dominan ke perasaannya daripada logikanya, betul. Jadi itu kadang saya tantangannya di situ. Jadi kalau ketika saya dengan suami ada sedikit gesekan aja, kembali kan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sama. Jadi kalau saya sedang bergesekan sama suami, tiba-tiba jadwal pelayanan masuk, wah itu struggle. Dan itu saya harus pandang salib Tuhan betul-betul. karena kalau enggak begitu berantakan. Pasti berantakan, karena pertama kita harus menunjukkan pelayanan misi itu kan untuk Tuhan ya, bukan misinya kita. Itu jadi kalau ketika kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan dan tiba-tiba ada agenda kita masuk, pasti bentrok kan Pak Tommy ya. Maksudnya harus mana yang diprioritaskan gitu. Dan saya kembali lagi bersyukur sama Tuhan, saya dibekali oleh Tuhan melalui kelas pemuritan tadi di The Soul tadi. Bagaimana saya diajarkan bagaimana skala prioritas. Gitu. Kita harus memilih prioritas mana yang harus kita utamakan. Yang pastinya di dalam kehidupan apapun ya, mau kegiatan sekuler, terlebih lagi rohani, pasti kalau skala prioritas kita adalah Tuhan, yang lain pasti mengalir ya. Pasti mengalir, karena saya ingat banget deh kalau suatu hari nanti nih kita sharing lagi tentang materi-materi pemuritan. Pemuritan itu ada satu gambaran seperti lingkaran. Di dalam lingkaran itu ada kursi itu tempat duduk tentunya. Nah di kursi itu ada pilihan. Tahta kehidupan. Yang duduk itu antara si aku atau Tuhan Yesus gitu. Jadi kalau di dalam kehidupan kekristenan yang sudah rohani, yang dipimpin oleh Roh Kudus, itu yang bertahta itu adalah Tuhan Yesus. Tentunya. Dan kita si aku turun tahta, yang artinya menyerahkan segala keinginan atau segala rencana-rencana kita atau agenda-agenda kita ke dalam pimpinan Tuhan, supaya hasilnya selaras dengan kehendak Tuhan. Itu yang membuat kita tuh dalam pelayanan misi, ya udah agenda siapa yang mau dimasukin, ya kan? Puji Tuhan. Jadi kalau agendanya Tuhan, semuanya akan berjalan seturut kehendak Tuhan. Yang lain ngikuti ya Kak. Yang lain mengikuti gitu. Karena kita ngikutin agendanya Tuhan ya Kak ya. Betul. Iya. Nah, waktu melakukan itu Kak, melakukan misi juga, berapa kali Kak yang seingat Kakak terlibat bareng sama suami gitu? Mana lebih enak melaksanakan misi sama seorang diri atau bareng suami gitu? Ini jujur apa bohong nih jawabannya? Yang jujur ya, nggak boleh, anak Tuhan nggak boleh bohong. Jadi bohong itu dosa gitu. Jadi kalau secara manusiawi, saya lebih senang sama suami karena pertama, kalau pelayanan sama suami itu senang aja, kayak ada yang nemenin gitu kan. Kalau sama teman-teman yang lain juga senang karena udah terbiasa kan kalau sama teman-teman atau kakak-kakak yang lain. Tapi kalau sama suami itu kan saya baru nikah 5 tahun nih Pak. Jadi masih kangen gitu, masih kangen, pengen ayo yang pelayanan misi ke sini. Ketika saya misalkan, dia kan pelayanannya di lebih passionnya dia tuh, talentanya dia tuh di multimedia dan fotografi ya. Jadi untuk foto, dokumentasi, sound system itu dia passionnya seperti di situ gitu. Jadi itu penting di hadapan Tuhan. Penting di hadapan Tuhan dan juga butuh dalam pekerjaan Tuhan ya. Iya, kalau joknya begini Kak. Kalau ndak ada tukang lukis, tukang foto, ndak ada tuh foto Yesus lagi apa? Lagi perjamuan terakhir. Betul.
Betul. Jadi nggak ada yang memvisualisasikan ya. Kita kan penuh dengan seni ya, manusia itu. Tuhan aja membentuk Adam dan Hawa dengan begitu seninya kan. Betul. Ada pokoknya indah pokoknya. Jadi ke sana. Lanjut. Lanjut. Jadi kalau ditanya di perbandingannya, saya lebih senang kalau suami saya ikut sama-sama pelayanan, supaya kita punya cerita yang sama. Gitu. Kalau pulang ke rumah tuh, senang gitu, punya pengalaman yang sama dalam pelayanan misi. Tapi itu secara manusianya, secara perasaan, secara seorang istri perempuan. Tapi kalau secara rohani, bukan rohani ya, di sisi lain lah ya, dari pandangan lain lah, dari sisi lain. Saya juga senang juga sih, kalau sendiri pun senang juga. Lebih bebas. Jadi nggak ada tuh yang namanya kesel gara-gara salah masukin alat mandi gitu. Salah pencet odol gitu. Itu kan bumbunya rumah tangga ya. Itu kadang kayak pelayanan misi itu kadang suka ada ngambek-ngambeknya Pak. Ngambek gara-gara handuk basah belum dikering, udah dimasukin tas. Akhirnya mempengaruhi yang lain. Iya betul, seperti itu sih. Jadi dua-duanya juga senang lah. Selama bersama Yesus senang. Karena tadi di gambaran tadi di hati tadi ya, tahtanya siapa ya, yang betul, yang duduk siapa? Apakah Tuhan Yesus atau aku atau saya? Kita ya. Ini luar biasa. Gitu. Ini enak bener kalau kita diskusi jujur begini. Jujur ya. Mumpung gak ada orangnya. Iya Kak ya. Nah Kak, waktu sudah pelayanan ini Kakak melaksanakan misi dan sebagainya, ada enggak sih Kak contohnya Kakak tuh mengalami namanya burnout gitu, kayak seperti seperti jenuh lah gitu Kak, ada enggak sih Kak? Ada. Tapi bukan di pelayanan misi ya. Sebelum ada pelayanan misi kan ada kepanitiaan. Tentunya ya. Iya, ada kepanitiaan. Ada kepengurusan, betul. Suatu pekerjaan besar pasti tidak dilakukan oleh sendiri. Udah satu orang. Jadi itu membutuhkan teman-teman yang lain gitu. Nah, kadang di kepanitiaan itu atau di dalam kepengurusan suatu komunitas gitu atau organisasi, itu ada kejenuhan saya tuh suka muncul gitu. Apalagi ini sudah masuk tahun ke-13 berarti ya, mengikut Tuhan, berarti kan tahun ke-13 juga saya belajar berorganisasi atau ada di suatu komunitas gitu. Nah, itu kadang saya jenuhnya di situ sih. Jenuhnya tuh karena menemukan kendala yang sama gitu. Contohnya komunikasi. Misalkan kadang komunikasi kami sedikit terganggu karena perbedaan entah itu usia yang terlalu jauh misalkan dengan kakak rohaninya atau dengan adik-adik rohaninya gitu, atau perbedaan suku, perbedaan karakter gitu. Jadi cara penyampaiannya. Ya betul. Itu kadang dulu di tahun-tahun keberapa ya, ke tahun-tahun ke-10 lah itu, saya ada sempat jenuh sekali, rasanya pengen keluar dari organisasi ini atau dari komunitas ini, pulang kampung aja lah gitu. Rasanya pengen seperti itu. Kalau enggak aku keluar negeri aja gitu. Aku tinggal di luar negeri aja gitu. Rasanya pengen lari gitu kan dari situasi itu. Tapi kembali lagi ke kakak rohani saya tuh mengajarkan, puji Tuhan mereka mendorong, support. Ya betul. Pelayanan mereka kan lebih dari 12 tahun, 13 tahun ya. PKKO aja ulang tahun yang ke-34. Kenapa saya bahas PKKO selalu? Karena komunitas inilah yang membentuk saya, ya membina saya. Saya juga punya keluarga lain dari gereja gitu. Tapi ini zona aman nih kalau gereja. Betul-betul seperti keluarga di Tasik gitu. Jadi ya udah yang aman-aman saja gitu. Tapi justru yang nggak aman-aman itu ya ini nih yang di komunitas karyawan ini. Tapi saya tidak bisa meninggalkan komunitas ini. Kembali lagi nih, ternyata komunitas ini tuh Tuhan pakai untuk membentuk karakter saya, mendisiplinkan saya. Bahkan ketika saya jenuh pun Tuhan menjawab juga melalui kehidupan kakak rohani saya yang teladan ya. Mereka juga punya kekurangan, punya kelemahan juga, dan saya juga tahu gitu kekurangan dan kelemahan mereka. Salah satunya gitu kan,
Dan karena ngelihat keteladanan mereka yang konsisten, jadinya sayanya yang ya sudah deh gitu, ikut teladan mereka. Terlebih lagi kalau kita kembali lagi buka Alkitab, konsistensinya Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu kan pasti mereka juga ada kejenuhan ya gitu ya. Tapi kita seperti ngelihat Nabi Elia juga ya, ada begitu kan, dia betul. mengalami burnout juga kan, Ya, itu kan Kak. betul. Dan solusinya saya untuk kembali lagi ada pandang salib Kristus gitu. Itu yang dibilang Rasul Paulus ya, yang mengatakan, aku memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain salib Kristus. Amin. Jadi itu yang membuat kita tuh lolos dari jenuh tuh. Perasaan jenuh tuh ada, tapi kita bisa melewatinya gitu. Iya, Bisa, kita bisa menanggulanginya Kak, ya. bisa menanggulangi. Karena kita memandang salib Salib Yesus. udah itu aja. Itu. Gak usah yang lain. Mandang suami boleh juga. Mandang suami, mandang istri, mandang anak, mandang mungkin yang single, mandang pasangan calon suami boleh. Tapi pandang salib Kristus itu lebih harus gitu. Zoom-nya tuh Zoom-nya harus ya. harus ini ya, Betul. harus fokus Fokus banget. Iya. Iya. Seperti itu. Iya Kak. Kalau gitu Kak Elis. Nah, untuk mungkin Kak Elis mungkin ada pesan-pesan yang mau Ya. sampaikan Kak Elis supaya orang-orang juga mereka tertrigger untuk terlibat Dalam pelayanan misi ya. Iya, Kak. Monggo Kak sampaikan. Buat teman-teman yang saat ini masih semangat atau bahkan yang memang mungkin belum merasakan semangat untuk mengikuti pelayanan misi atau terlibat dalam pelayanan misi, yuk kita tanya ke diri kita sendiri. Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu melakukan misi untuk kita. Amin. Misinya Tuhan Yesus apa? Dia lahir, dia mati di atas kayu salib, dia bangkit, Dia hidup, dia naik ke surga. Itu dia sedang melakukan misi supaya kita diselamatkan. Amin. Sekarang kita lanjutkan kerinduan Tuhan Yesus dengan melakukan misi bersama teman-teman kita. Pasti teman-teman di rumah juga punya komunitas. Ayo kita mulai dengan komunitas kita. Misi kita jangan terlalu yang besar-besar. Mulailah. Ada banyak cara bagaimana kita melakukan misi. Entah melalui pelayanan doa. Ayo kita bermisi melalui doa. Doakan bangsa kita, doakan terlebih lagi keluarga inti kita. Mungkin ada salah satu keluarga inti kita yang mungkin dia kena gangguan jiwa. Seperti saya juga punya salah satu keluarga yang mentalnya terganggu, jiwanya sakit. Kita doakan. Walaupun mungkin tahun ini belum bisa melihat jawaban, tapi jangan patah semangat. Lakukan terus pelayanan misi itu dengan berbagai macam cara. Iya, itu aja. Ayo kita lakukan bersama dengan Tuhan, dan mari kita menangkan jiwa-jiwa sebanyak mungkin untuk hormat kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati. Luar biasa. Panjang. Tapi hebat Kak. Puji Tuhan. Luar biasa. Tuhan Yesus hebat. Jadi bagi pemirsa Misi Kita TV, jelas sekali tadi kata Kak Elis. Ayo kita lanjutkan. Tuhan sudah melaksanakan misi terlebih dahulu dengan menyelamatkan kita. Dan itu tidak boleh berhenti sampai di kita. Kita harus juga sampaikan, kita beritakan sampai ke ujung bumi. Untuk kita beritakan kepada segala makhluk, kata Alkitab. Dan tadi kata Kak Elis tadi, ayo kita itu jadi teladan, kata Kak Elis. Dan juga tadi pandang salib Yesus. Kalau kita, pandangan kita, zoom kita adalah salib Yesus, maka yang lain akan ngeblur. Kan begitu kan? Yang lain akan ngeblur. Itu saja dari kami. Sekali lagi Kak Elis, makasih banyak. Tuhan Yesus berkati. Yesus berkati. Dan kita sapa ke pemirsa Misi Kita TV. Baik. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus Kristus berkati.